Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anandini dari program studi Agroekoteknologi dengan NIM 1903 111000113. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai erosi yang diperbolehkan atau EDT untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah manajemen sumber daya lahan. Nah, di sini saya akan memaparkan yang pertama yaitu erosi. Nah, tata guna lahan yang salah dapat menyebabkan kenaikan laju erosi di suatu wilayah. Erosi tanah ini merupakan suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Nah, untuk proses dari erosi ini sendiri dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Erosi yang diperbolehkan ini adalah jumlah tanah yang hilang yang diperbolehkan per tahun agar suatu produktivitas lahan tidak berkurang, sehingga tanah tetap produktif secara lestari. Erosi yang diperbolehkan ini merupakan laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Besar erosi yang diperbolehkan di Indonesia yaitu 2-3 kali lebih besar dari erosi di Amerika, yaitu 15-33 ton per hektar per tahun atau 1,25 sampai 2,5 mm per tahun. Nah, untuk faktor erosi ini dapat terjadi dengan beberapa faktor. Nah, yang pertama yaitu faktor iklim. Nah, faktor iklim ini sendiri paling dominan dalam mempengaruhi erosi adalah curah hujan. Sifat-sifat hujan menentukan besarnya erosi, intensitas, jumlah, dan distribusi hujan akan berpengaruh terhadap jumlah dan kecepatan aliran permukaan tanah. Lalu yang kedua yaitu tentunya faktor tanah. Nah, tanah ini merupakan faktor penting yang menentukan besarnya erosi. Faktor-faktor tanah berpengaruh antara lain. Yang pertama yaitu ketahanan tanah terhadap daya rusak dari luar baik oleh pukulan air hujan maupun limpasan permukaan. Dan yang kedua yaitu kemampuan tanah untuk menyerap air hujan melalui infiltrasi dan perkolasi. Kemudahan tanah tererosi dinyatakan dengan nilai erodibilitas. Nah, semakin tinggi nilai erodibilitas, maka tanah akan semakin mudah tererosi. Yang ketiga yaitu faktor topografi. Topografi merupakan faktor penting yang mempengaruhi aliran permukaan dan erosi. Faktor topografi ini meliputi kemiringan lereng, kepanjangan lereng, dan bentuk lereng. Yang selanjutnya yaitu faktor vegetasi. Untuk faktor vegetasi ini sendiri berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi, terutama ditentukan oleh kemampuan menutup permukaan tanah. Keefektifan vegetasi dalam menekan aliran permukaan dan erosi dipengaruhi oleh tinggi tajuk, luas tajuk, kerapatan vegetasi, dan kerapatan perakaran. Untuk metode penentuan erosi di suatu wilayah ini sendiri, kita akan melakukan sebuah penelitian dengan tentunya bahan untuk digunakan penelitian untuk menentukan erosi di wilayah tersebut. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bor tanah, meteran, alat tulis, dan modul praktikum untuk pendamping saat penelitian. Prosedur kerjanya ini sendiri, yang pertama kita menentukan tempat yang akan diamati. Setelah kita menentukan tempat yang akan diamati, lalu kita menggali tanah tersebut per 20 cm menggunakan dengan bor tanah. Lalu penggalian tanah ini dilakukan hingga menemukan lapisan yang tidak tembus akar. Artinya lapisan tersebut yaitu lapisan kedap air yang berkerikil dan ada batuannya. Selanjutnya yaitu menentukan subordo tanah dan nilai faktor kedalamannya. Lalu melakukan perhitungan dengan ketetapan BI atau bobot isi tanah 1,2 kg per dm. Perhitungan ini didapatkan
saat pengamatan yang dilakukan di lahan agroekoteknologi pada pukul 7 pagi, dan pengamatan ini dilakukan dengan alat dan bahan sesuai dengan metode praktikum yang sudah ada. Tanah yang ditemui saat melakukan praktikum yaitu tanah tersebut merupakan tanah vertisol yang teridentifikasi bahwa tanah hasil pengamatan yaitu vertisol dengan ERT dan kelas rejim kelembapan pustik dengan singkatan US, sehingga didapati data subordo tanah pustet dengan faktor kedalaman 1,00. Jadi diketahui DE atau kedalaman efektif tanah yaitu 120, karena pengeboran dengan bor tanah itu sendiri mendapatkan 6 lapisan, jadi dikali 6 menjadi 120 cm yang dihitung dengan mm yaitu 1200, dan FD ini didapatkan dari subordo tanah yang memiliki subordo Oster dengan faktor kedalaman 1,00 dengan ketetapan BI atau bobot isi 1,2 kg per dm yang dijadikan gram per cm. Lalu T dengan ketetapan umur guna tanah yaitu 300 tahun. Lalu kita menghitung EBP dengan rumus tersebut. Nah, rumus ini telah dihitung dan mendapatkan hasil 48 mm per tahun. Nah, seperti itu perhitungan dari EDP atau kita mencari erosi yang diperbolehkan di suatu wilayah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.